seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengeluh. Mengeluh ini dalam arti apa? Mengeluhkan, menabrakkan, seakan-akan di dalam pekerjaan kita tidak bisa memberitakan Injil. Saya sibuk, saya tidak mungkin memberitakan Injil. Loh, kata siapa? Pertanyaannya kata siapa? Tuhan mengutus kita kemanapun kita pergi. Saya sudah pernah bilang waktu itu, di dalam amanat agung Yesus, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ada satu pengertian kata pergi yang saya sangat-sangat hayati ya. Salah satunya adalah dia punya pengertian as you go. Waktu kamu pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Ayo, kemanapun kita pergi. Artinya kita bekerja, di situ kita menjadikan semua bangsa murid. Jangan terlalu banyak membuang waktu atau memikirkan hal-hal yang tidak penting. Pikirkanlah tentang kasih karunia ini. Dan saya yakin orang yang sudah mengerti dan menikmati kasih karunia, dia tidak akan doubting terlalu lama karena dia tahu hidupnya hanyalah kasih karunia dari Tuhan. Mari kerjakan ini. Mari lakukan ini. Itu ya. Jadi poin pertama, Paulus menceritakan hidup di dalam kasih karunia. Boleh di next? Yang kedua. Di dalam bagian kedua kita akan melihat Paulus menjalankan hidup di dalam kasih karunia. Boleh di next. Ada 3 hal yang kita lihat dari semua cerita Paulus tadi. Yang pertama, Paulus menyingkir untuk merenung dan memikirkan kembali apa itu Taurat, apa itu kasih karunia. Yang kedua, Paulus memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Yang ketiga, Paulus berkumpul bersama, tadi dia bertemu dengan Petrus juga. Bersama untuk bertukar cerita bagaimana Injil dan pemberitaan Injil ini dijalankan. Nah ini, adakah kita juga menjalankan 3 hal ini? Seperti yang Paulus tuliskan. Paulus menceritakan, dia menyingkir untuk merenung. Dia belajar. Dia benar-benar belajar tentang firman Tuhan. Tentang kasih karunia Allah. Jadi dia waktu baca, dia tabrakan atau dia refleksikan dengan kasih karunia Allah. Kemudian dia memberitakan Injil. Disinilah orang yang banyak susah. Tapi di sini memang susah karena di sininya juga susah. Apalagi di sini berkumpul. Nah sebenarnya salah satu kenikmatan orang Kristen adalah kita bisa melakukan ini. Di dalam gereja. Ngumpul ngapain? Ayo ceritakan. Waktu engkau pergi ke tempatmu, engkau memberitakan Injil, bagaimana pekerjaan pemberitaan Injil di sana. Mungkin kau tidak memberitakan Injil saat itu, minggu itu. Tapi kau berusaha melakukan firman. Dan lihat, kita harus mengerti, kita adalah garam dunia. Ingat, salah satu fungsi garam di dalam Matius dan di dalam tradisi saat itu adalah untuk mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk. Nah, apakah dengan kehadiran kita membuat orang-orang di dalam tempat kita berada itu bisa apa jadi kayak ada rasa takut atau sungkan melakukan dosa? Minimal itu. Kalau kita udah duduk sama kita nih, bergaul sama dunia, terus kita kayak waktu mereka bergaul, mereka tetap sembarangan seperti itu sama kita, saya rasa kita harus merefleksi ulang diri kita. Kalau mereka misalnya nih, aduh ada ini, ada acien, gak enak kita kalau mau ini. Itu namanya kita menjadi garam. Karena kita mengawetkan daging yang udah mau beku, supaya dia tidak cepat beku. Itu kok beku sih, busuk, tidak cepat busuk ya. Jadi itu, nah itu kita bisa ceritakan. Kita kumpul, ceritain. Jadi nggak cuma curhat-curhat masalah, nggak cuma curhat-curhat apa, tapi curhat. Nah makanya mungkin bisa juga kalau lagi ngumpul-ngumpul kita ini kan, habis ceritain masalah tuh ceritain keperkasaan kita di dalam pekerjaan kita. Habis itu tanya, kau sudah memberitakan Injil belum minggu ini? Nah biasanya kan, nah gak usah merasa tertuduh. Karena harusnya gereja menjadi tempat di mana kita bisa ngomongin ini.
Sekali lagi, harusnya gereja jadi tempat di mana kita bisa ngomongin ini. Bukan untuk pamer, bukan untuk apa. Karena memang gereja tempatnya, sarangnya, berita Injil. Orang-orang yang menjadi pelaku pemberitaan Injil. Maka mari, jadikan tempat ini di mana kita berkumpul untuk memberitakan Injil. Dan inilah orang-orang yang menjalankan hidup di dalam kasih karunia akan melakukan hal ini. Seperti yang Paulus lakukan. Dan yang terakhir, poin ketiga. Sebelum masuk ke poin ketiga, saya akan memberikan sebuah pertanyaan refleksi dulu bagi kita semua. Boleh nih next? Adakah kita tetap mengerjakan hal ini, hal tadi di atas, dengan penuh antusias dan kecintaan di dalam diri kita? Atau semuanya mulai terasa hambar, terasa berat, terasa membosankan, dan akhirnya kesibukan menjadi kecintaan kita? Nah, perhatikan. Di dalam menjalankan kasih karunia tadi, merenungkan, kemudian membagikan, membicarakan di dalam komunitas, apakah kita tetap membicarakan itu, mengerjakan itu dengan penuh antusias karena kecintaan kepada Tuhan? Atau semuanya sudah mulai terasa hambar, terasa berat, membosankan, sibuk atau kesibukan menjadi kecintaan kita, bukan lagi berita Injil. Kekristenan bicara tentang relasi. Ingat itu ya, kekristenan bicara tentang relasi. Dan ada kehambaran juga kadang-kadang di dalam relasi orang Kristen. Antara sesama orang percaya. Karena apa? Salah satunya, karena saya gagal menjalankan pemberitaan Injil. Atau gagal untuk melakukan pemberitaan Injil. Nah, kadang-kadang jadinya relasi dalam kekristenan, di dalam gereja, itu bisa jadi hambar. Akhirnya kadang-kadang kita ke gereja jadi malas dan jadi merasa terhakimi. Justru jangan pergi dari tempat itu. Justru kalau kita berada di dalam gereja yang memberitakan Injil dan mengajarkan Injil, kalau kita tidak bisa atau gagal hari itu, kita akan tetap didorong oleh semangat. Kenapa? Karena ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melakukannya, dan mereka melakukannya dengan baik, sehingga kita pun akan terdorong untuk terus melakukannya. Makanya jangan menghindari pertemuan dari tempat di mana tempat itu memberitakan Injil. Kalau ada pertemuan gereja, komunitas, mari ikut. Ini apa? Menjadi sebuah dorongan bagi saya dan saudara untuk tetap hangat di dalam memberitakan Injil. Di dalam memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Apa tadi kebaikan Tuhan? Bahwa hidup kita diberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pernyataan oleh anaknya bahwa dia boleh memperkenalkan dirinya di dalam saya. Itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk yang mulai hambar, untuk yang mulai mencintai kesibukan, bahkan sibuk pelayanan pun adalah kesibukan. Mencintai kesibukan itu sendiri. Maka hati-hati. Atau apapun itu, dibanding dengan persekutuan, dibanding dengan tadi semua merenungkan. Kita merenungkan, yalah sibuk itu akhirnya membuat perenungan firman kita menjadi lemah dan rendah. Betul apa betul? Kita harus sadari. Kita jadi malas merenungkan. Kenapa? Sibuk. Pertanyaannya kenapa harus sibuk? Kenapa harus sibuk? Karena takut dipecat. Atau takut nggak dapat uang. Nah, sekarang makanya kalian semua udah pintar. Justru pertanyaan sekarang, kenapa lo harus sibuk? Sampai tidak di dalam merenungkan firman Tuhan. Apakah sibukmu itu memang bentuk kecintaan kepada Tuhan? Atau kamuflase engkau mencintai Tuhan? Hati-hati ya. Termasuk saya juga harus hati-hati. Minggu ini contohnya, saya lagi sibuk banget. Parah, sampai separah itu sibuknya. Sampai saya batalin ada katekesi pranikah kita minggu ini harusnya ada, jadi tidak ada. Komsel-komsel semua saya batalin. Karena, wow gitu. Tugas-tugas dari kampus memberikan saya, wow banget dah. Masalahnya tugas dari kampus ini semua rohani, tidak ada yang tidak. namanya juga dosen teologi. Coba bayangkan,
Kita sibuk di dalam hal yang rohani, tapi kadang kita tidak tahu sibuk di dalam hal yang rohani ini adalah sibuk yang betul-betul untuk Tuhan atau tidak. Ngeri kadang-kadang. Ngeri loh jadi orang-orang yang melayani Tuhan sebenarnya. Kalau tidak punya awareness akan hal itu. Benar-benar ngeri. Kenapa? Karena kesibukan itu bisa menjadi candu bagi kita. Itulah makanya nanti orang yang sudah tidak punya jabatan kan akan mengalami post power syndrome. Karena kesibukan, jabatan itu bisa menjadi candu bagi kita. Betul? Nah, makanya sekarang pertanyaannya, sibukmu itu apa tujuannya dan ngapain? Ini yang harus kita pikirkan. Tuhan kah? Atau uang kah? Kalau uang, ampunilah kita. Ampunilah kita semua ini ya. Kalau semuanya itu untuk uang. Mari ya, ini direfleksikan ya semuanya, termasuk saya juga. Nah, yang terakhir, poin ketiga. Apa ya? Hidup di dalam kasih karunia? Poin ketiga adalah memberikan buah yang dinikmati komunitas yang hidup di dalam kasih karunia. Perhatikan ayat yang ke-23 dan 22, 23 dan 24 di dalam Galatia 1. Di sini teksnya ngomong apa? Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Yudea ini di Yerusalem itu di Yudea ya. Jadi meskipun Paulus udah pergi ke rumah Petrus, ternyata mukanya nggak dikenal. Tapi ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lihat ya, mereka tidak kenal muka Paulus, tapi mereka tahu cerita Paulus. Ayat 24, dan inilah buah mereka. Matius 5 ayat 16, coba buka. Baca sama-sama semuanya. Matius 5 ayat 16. Coba buka. Boleh tampilkan di depan? Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya supaya ia melihat perbuatanmu yang baik dan inilah buahnya. Memuliakan Bapa di sorga. Itu yang terjadi kepada jemaat Yudea. Saat mereka tidak tahu mukanya Paulus seperti apa, tapi tahu ceritanya, apa yang mereka lakukan? Mereka memuliakan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali pekerjaanmu membuat saudaramu yang di kanan kirimu memuliakan Tuhan? Kapan terakhir kali kita menceritakan pekerjaan Injil itu kepada kanan kiri kita dan mereka memuliakan Tuhan karena itu? Bisa nggak kita melakukan hal itu? Maksudnya, bisa nggak kita memakai cara-cara di Galatia ini, ya tulisan dari teks Paulus ini kepada kita? Bisa. Kita bisa memakai indikator yang sama. Kalau ternyata Paulus di dalam pemberitaan Injilnya, dia berbuah dengan apa? Ada komunitas. Padahal komunitasnya jauh loh. Komunitasnya di mana? Di Yerusalem. Di Yudea. Dia di mana? Dia di Syria. Dia di tanah Arab. Dia tidak menetap di situ. Tapi orang mempermuliakan Tuhan karena mendengarkan ceritanya. Nah sekarang pertanyaannya, itu yang jauh loh. Nah sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali saudaramu yang di kanan kirimu ini mempermuliakan Tuhan karena ceritamu? Ceritamu yang memberitakan Injil itu. Kapan? Apakah kita begitu jauh daripada hidup di dalam kasih karunia sehingga sebelah kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam kasih karunia Tuhan? Apa jangan-jangan kita terlalu jauh dari komunitas, atau kita terlalu jauh dari kasih karunia, atau kita yang terlalu jauh dari pemberitaan Injil itu?
sehingga sebelah kita tidak menyadari kita sudah melakukannya. Atau jangan kita tidak melakukannya sama sekali. Saya memberikan sebuah, ya saudara-saudara, ini khotbah ini kebetulan saya siapkan dan sudah selesai di hari Jumat. Tapi waktu hari Jumat itu saya merasa ada yang kurang, tapi apa ya, saya nggak tahu. Sampai akhirnya semalam saya pergi ke satu tempat. Boleh di next? Nah, saya mau cerita. Boleh next dulu? Next lagi? Nah ini ada saya. Di sini ya. Ini semalam. Ini ada Zefannya mana tadi? Ini sebelah saya nih. Nah, ini Pak Edu, rektor kami. Ini gereja dia. Jadi ini adalah rektor saya. Saya adalah dosen dan dia adalah pemimpin kami di kampus. Dia orang yang sangat kuat di dalam teologi. Sekali lagi dia orang yang sangat-sangat kuat di dalam teologi. Dia sudah melayani jemaat di Kampung Pulo. Kalian tahu, mau masuk ke tempatnya aja, segini jaraknya. Segini-segini. Kita masuk ke gang-gang di Kampung Pulo itu. Kalau teman-teman tahu Kampung Pulo, kampung seperti apa, ya itulah. Nih ada bekas-bekas sisa banjir. Karena kalau itu di bawah dia, di tempatnya dia. Jadi ini misalnya pagar, ini pagar gini nih. Nah, ini cuman jarak satu motor doang, ini udah kali kayak BKT. Kayak gitu. Dan itu tanah liat depan tempatnya. Sebelahnya, dan ingat Kampung Pulo, orang Betawi. Tahu kan agamanya apa? Jelas. Dan dia di situ melayani orang-orang itu. Kalian tahu jemaatnya berapa? Dia udah 13 tahun melayani di sini. Jemaatnya paling banyak 15 orang. Nah, saudara-saudara, kita diundang karena kita dari STT, kita disuruh ada pengabdian kepada masyarakat. Dan kita disuruh pengabdian kepada masyarakat menyampaikan doktrin kekristenan. Dia bisa nggak, Pak Edu? Dia lebih bisa daripada kami. Jago. Kemarin ada pertanyaan. Kenapa kita harus ibadah hari Minggu? Di Alkitab tidak pernah ada kata-kata kita harus ibadah hari Minggu. Tapi jawaban Pak Edu, saya sampai ngeri banget. Dia bilang gini, kita tidak pernah membatalkan hari Sabat. Hari Sabat tetaplah hari Sabat. Kalian tahu hari Sabat itu hari apa? Sabtu malam ke hari Minggu. Jadi mulainya Sabtu malam, jam 6 sore. Itu hari Sabat. Jadi kalau kalian nanti pergi ke Israel, mulai dari jam 6 sore, kalian udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, dia bilang kalimat kayak gini. Kita tidak bisa mengganti hari Sabat karena memang hari Sabat itu oleh adalah semua gitu. Tapi ingat, iman Kristen dimulai kapan? Waktu Yesus bangkit. Yesus bangkit hari apa? Hari ketiga. Jadi inilah hari ketiga. Maka orang yang ke gereja sedang merayakan kebangkitan Yesus. Lebih pinter gak dari gua? Jawabannya lebih bagus gak dari saya? Kenapa dia undang saya? Yang dia harusnya bisa jawab itu semua. Dia bilang, ada hal-hal yang saya juga perlu diperlengkapi oleh anak-anak yang lebih muda. Dia ngomong gitu kemarin di depan jemaatnya. Terharu gak lo dengernya? Terharu. Ada yang lebih mengharukan lagi ya sebenarnya. Bayangkan dia, ini jemaatnya nih. 1, 2, 3. Ini ada beberapa anak STT, ini semua jemaatnya. Udah, ini semua udah selesai. Sisanya STT sama anak di sini ada 12 orang lah di sini. Ada beberapa yang nggak bisa ikut. Totalnya paling banyak 20 orang. Mereka bangun ini semua pakai tangannya sendiri. Mengusahakan dengan tangannya sendiri. Tidak ada sponsor. Mereka nabung. Kalian tahu gaji dosen STT berapa sih? Apalagi dosen STT yang bukan STT juga nggak dipandang sebelah mata. Gajinya berapa sih? Dan dia mengajar di 3 STT atau apa gitu. Tapi dia, Pak Edu ini udah kayak gitu, dia melayani
13 tahun di tempat ini. 13 tahun. Banyak nggak yang mau narik dia untuk pergi dari gereja itu? Banyak. Bahkan kemarin kami mau pulang, istrinya cuma bilang gini, jujur kalau kami boleh menuruti kedagingan kami pengen banget pergi dari sini. Tapi kalau kami pergi dari sini, gereja ini tinggal nama. Karena tidak akan ada yang mungkin melanjutkannya. Nah, jadi dia bilang, jadi dia di situ, dia ada di situ, cuman karena dia sayang sama jemaat-jemaat Tuhan. Dia di situ karena dia sayang sama jemaat-jemaat Tuhan, bukan karena hal-hal lain. Nah, dia di dunia pendidikan bermain, di penggembalaan pun bermain. Sekarang pertanyaannya, mendengar cerita ini, Anda bersukacita dan mempermuliakan Tuhan nggak? Tapi dia harus melewati banyak api nggak? Dia harus tahu hidup di dalam kasih karunia nggak? Tidak mungkin kita bisa membuat orang lain mengerti kasih karunia Tuhan kalau kita tidak mengerti hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu, nih semua benar-benar. Dia memang ada usaha. Tahu nggak usahanya apa? Jual beli tikar. Tahu tikar? Tikar buat alas duduk orang-orang Batak. Dulu dia punya ruko di Senen. Rukonya kebakaran mulu, bangkrut, rugi. Akhirnya nggak buka ruko lagi. Akhirnya dia sekarang jualannya online. Tapi dia betul-betul mengabdikan dirinya. Dan kemarin bahkan udah kayak gitu. Dia kemarin sempat bikin seminar di hadapan dosen-dosen seluruh perguruan tinggi pendidikan Kristen ini hari Jumat kejadiannya. Dia bikin penelitian, judulnya Dari Dominasi kepada Komuni, Peran Manusia di Dalam Alam. Jadi harusnya manusia kan di dalam Kejadian 1 menguasai alam semesta. Tapi kalau manusia berada di atas alam semesta, bagaimana mungkin dia bisa mengeksplorasi? Yang ada cuma mengeksploitasi. Maka dia harus menjadi hamba. Manusia harus menjadi hamba dengan apa? Menyetarakan dirinya dengan alam semesta itu. Supaya bisa mengeksplorasi alam semesta. Itu penelitiannya. Gimana? Dia bekerja gak bagi Tuhan dengan sungguh? Bekerja. Anda semua menikmati buahnya? Nah itu, saya juga. Makanya, pulang dari sini, saya ubah khotbahnya. Nah inilah 3 poin ini. Dia pun sudah memberikan buah pertama untuk saya. Padahal saya yang pergi ke sana untuk pelayanan. Tapi ternyata yang menikmati buahnya saya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kekristenan bukan soal siapa yang paling hebat tentang doktrin. Siapa yang paling bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi siapa yang mengerti hidup di dalam kasih karunia. Siapa yang menjalankan kasih karunia itu. Dan siapa yang betul-betul membagi buah hidup di dalam kasih karunia itu kepada kita sesama. Ingat, Tuhan menuntut buah. Dan buah itu harusnya bisa dinikmati baik oleh Tuhan maupun sesama. Maka mari, kalau kita adalah orang-orang yang tahu kita hidup dalam kasih karunia, gumuli adalah dengan serius mengerjakan kasih karunia itu. Merenungkan, terus kemudian memberitakan Injil, kemudian juga hidup bersekutu dan menyampaikan Injil di tengah-tengah persekutuan ini. Dan mari berlomba-lomba untuk hal itu. Melakukan hal itu. Supaya apa? Supaya saudara-saudaramu yang ada di sini bisa betul-betul menikmati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Semoga kita semua adalah menjadi gereja yang seperti itu ya. Jadi bukan gereja yang cuman besar itu untuk apa, banyak orang itu untuk apa, tapi mari kita berbuah. Amin. Mari kita berdoa.